Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar mengenai matematika dan kembali lagi dengan saya yaitu Bu Yunita. Jadi materi matematika hari ini adalah bilangan pangkat dan akar. Saya akan langsung menjelaskan. Jadi di sini saya coba ini ya. Oke. Bilangan berpangkat, yang pertama kita bahas bilangan berpangkat dahulu. Bilangan berpangkat merupakan perkalian berulang suatu bilangan, di mana bilangan dapat berpangkat bulat positif, 0, maupun bilangan negatif. Ya, jadi bilangan bulat positif itu kayak semacam angka 1, 2, 3, 4, terus kemudian 0 ya 0. Kalau bilangan negatif ya min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, dan sebagainya. Nah, pangkat itu bentuk umumnya seperti ini. A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A kali A sampai kali A, di mana banyaknya A ini adalah N. Oke. A itu sebagai bilangan pokok, N itu sebagai pangkat. Oke. Semacam kayak gini. 2 pangkat 3 itu kan 2 kali 2 kali 2. Ya kan? 2-nya ada 3 kali. Iya enggak? 2-nya ada 3 kali. Ada 3. Jadinya kalau misalnya kita lakukan operasi perkalian 2 kali 2, 4. 4 kali 2 yaitu 8. Gitu ya. Jadi 2 ini adalah bilangan pokok dan 3 ini adalah bilangan pangkat. Oke. Lanjut. Ke bawah. Ada beberapa sifat-sifat bilangan bulat, bilangan pangkat bulat positif. Ada sifat-sifatnya. Ya, ingat ya teman-teman. Yang pertama, ada sifat-sifat bilangan pangkat positif. Ya, bilangan pangkat positif. Artinya bilangan bulat pangkat positif ya tadi 2 pangkat 3. Jadi pangkatnya itu positif. 2 pangkat 6, 2 pangkat 7, dan sebagainya. Itu pangkatnya bilangan bulat positif ya. Yang pertama, A pangkat M dikalikan A pangkat N. Itu hasilnya A pangkat M plus N. Oke. Jadi pangkatnya dijumlahkan. Kemudian yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N. Hasilnya adalah A pangkat M dikurangin N. Oke. Yang ketiga, A pangkat M kurung lalu dipangkatin N. Hasilnya adalah ini nih, hasilnya adalah A, ini salah ya. Hasilnya adalah A pangkat M dikalikan N. Oke, kalau sifatnya seperti ini. Kalau yang 4, A kalikan B dipangkatkan N. Hasilnya adalah A pangkat M. Ini salah nih. Salah ketik dia. Hasilnya adalah A pangkat N dikalikan B pangkat N. Ya, sifat yang terakhir adalah A per B dipangkatkan N. Hasilnya adalah A pangkat N dibagi B pangkat N. Langsung kita ke contoh, ya. Langsung kita ke contoh. Oke, saya coba nih. Saya coba scroll ke bawah. Oke, nah. Di sini ada contoh ya teman-teman. Bentuk sederhana dari 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 2. Nah, yang nomor 1 ini sifatnya itu sama kayak nomor sifat pertama. Di mana kan A. Jadi angkanya harus sama. Kalau angkanya harus sama itu tinggal pangkatnya dijumlahkan. Berarti nomor 1 ini kan 2 sama-sama 2 nih bilangan pokoknya.
ya kan? Bilangan pokoknya sama-sama 2, udah sama. Berarti tinggal kita jumlahkan pangkatnya menjadi nih 2 pangkat 3 tambah 2. Berarti 2 pangkat 5. Kemudian nomor 2, hasil dari 3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 5. Nah, nomor 2 ini hampir sama kayak sifat kedua. A pangkat M per A pangkat N. A-nya harus sama ya. A itu harus sama. Angkanya itu harus sama. Nah, ini udah sama nih. Nomor 2 ini udah sama. Sama-sama 3 kan? Bawahnya 3. Bilangan pokoknya sama-sama 3 kan? Nah, berarti tinggal gunakan sifat yang kedua di mana A pangkat, ini ya. Nomor 2. 3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 5 sama dengan 3 pangkat 7 dikurangi 5. Jadi pangkatnya dikurangkan, menghasilkan 9. Selanjutnya sifat yang ketiga itu ini contoh soal yang ketiga sama kayak sifat yang ketiga di mana hasil dari 10 pangkat 2 kurungkan lalu pangkatin lagi 3. Tinggal kalian kalikan saja pangkatnya. 10 pangkat 2 kalikan 3 sama dengan 10 pangkat 6, 10 kali 10 kali 10 sampai 6 kali sehingga hasilnya adalah 1 juta. Seperti itu. Nah, untuk yang berikutnya, saya coba untuk biar kelihatan teman-teman. Nah, untuk yang contoh soal yang keempat ini, kita disuruh untuk menyederhanakan, ya. Namanya menyederhanakan itu pasti ada yang kita lakukan atas bawah itu hurufnya harus sama, bilangan pokoknya harus sama, ya. Nomor 4, P pangkat 5, Q pangkat 2, R pangkat 3 dibagi P pangkat 4, R. Sama dengan, ini sama kayak soal ya, kita ke sini. Kan kalau misal R aja kan, kalau R aja itu kan masuk ke dalam R pangkat 1, ya. Kalau R aja, ini yang ini nih, berarti punya pangkatnya pangkat 1. Sehingga lanjut, P sama P. P sama P kan hurufnya udah sama nih. Bilangan pokoknya itu kan P. Nah, berarti P tinggal pangkatnya itu kita kurangkan karena ini dia pembagian, ya, pembagian. Seperti sifatnya sama kayak yang ini nih. Sifat yang kelima, nih. Sifat yang kelima ini. Nah, kita terapkan. Kita terapkan berarti karena bilangan pokoknya sama-sama P berarti P pangkat 5 dikurangin 4 karena kan pembagian. Kalau pembagian pangkatnya dikurangin. Kemudian Q ini kan nggak punya, yang bawah tuh nggak ada Q. Ya kan? Berarti Q-nya tetap Q pangkat 2 dikalikan R atas bawah pangkatnya, yang atas pangkatnya 3, yang bawah pangkatnya 1, berarti R pangkat 3 dikurangin 1. Sehingga menghasilkan P pangkat 1 dari 5 dikurangin 4, Q pangkat 2, R pangkat 2. Sehingga hasilnya adalah bisa ditulis P Q kuadrat R kuadrat. Ya. Selanjutnya yang kedua, bilangan pangkat bulat negatif. Bilangan pangkat bulat negatif. Nah, di sini bentuk umumnya adalah A pangkat N. Ya, A pangkat N. A pangkat N sama dengan 1 per A pangkat N. Oke, kalau kita bisa lihat contohnya. Contohnya ya. Nomor 1, nyatakan K pangkat min 4, nyatakan K pangkat min 4 ke bentuk pangkat positif. Berarti kalau kita pangkatnya adalah pangkat negatif, jadi N itu pangkat negatif.
bisa min 2, bisa min 1, bisa min 3, bisa min 4, dan sebagainya. Pokoknya min-min ya pangkatnya. Nah, kita nomor 1 ini mau buat ke bentuk pangkat positif. Caranya adalah K pangkat nih. Ya. K pangkat min 4 sama dengan 1 per K pangkat 4. Ya kan? Nih. Oke. Oke. Paham ya? Selanjutnya untuk berikutnya adalah halnya nomor 2 juga sama. Nomor 2 kan hasil dari 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 8. Itu nomor 2 ini jawabannya kalian menggunakan sifat perpangkatan bilangan bulat positif dahulu ya. Nih. Kemudian hasilnya 2 pangkat min 5 kita ubah menjadi bilangan pangkat positif. Berarti dijadikan per 1 per 2 pangkat 5. Hasilnya adalah 1 per 32. Seperti itu. Selanjutnya adalah bentuk akar. Nah, bentuk akar ini ya. Wait, saya tandain pakai stabilo ya, teman-teman, biar enak. Bentuk akar adalah bentuk lain yang menyebutkan suatu bilangan yang berpangkat. Bentuk akar termasuk ke dalam bilangan irasional, di mana bilangan irasional tidak bisa disebutkan dengan menggunakan bilangan pecahan A per B. A serta B-nya itu bilangan bulat A dan B bukan 0. Udah, pokoknya akar itu ada akarnya. Jadi gini, ada akarnya itu ada gininya. Ya, teman-teman, ada akarnya itu ada seperti ini. Wait. Nah, di sini ada sifat-sifatnya. Sifat-sifat bentuk akar. Yang pertama, A. Akar, ya. Di sini akar A pangkat M. Nah, di dalam akar di luar akar itu N. Jadi akar N dari A pangkat M, saya bilangnya gitu. Sama dengan A pangkat yang di dalamnya tuh pangkat dalam ditaruh di atas, yang pangkat luar taruhnya di bawah. Oke. Yang kedua, sifat yang kedua itu adalah akar A. Kalau misalnya di luar akar itu nggak ada angka, berarti dia pasti 2 di sini. Pasti. Berarti sama dengan A pangkat 1 per 2. Oke. Selanjutnya, sifat berikutnya yang C. Yang C ini akar A dikalikan akar A, pasti hasilnya adalah A. Ya. A ini nih ya, akar A, akar A. Jadi angka yang di dalamnya tuh harus sama, jangan beda. Pasti hasilnya A. Kemudian maksudnya kalau misalnya akar 2 kalikan akar 2 itu pasti hasilnya 2 gitu loh. Nanti contohnya yang D akar AB sama dengan akar A dikalikan akar B, dipisah ya. Yang E akar A per B sama dengan akar A per akar B. Yang F akar A buka kurung akar B plus minus akar C. Artinya adalah gini loh. Plus minus itu artinya gini loh. Akar A buka kurung akar B ditambah akar C, kemudian akar A buka kurung akar B min akar C gitu maksudnya ya. Maksudnya gitu. Yang pertama ini penjumlahan itu tinggal kalikan pelangi ya, tinggal dikalikan pelangi di mana akar A dikalikan akar B yaitu akar AB ya. Akar A dikalikan jangan lupa plus akar A dikalikan akar C yaitu AC ya. Selanjutnya yang kedua sama kalikan pelangi juga. Akar AB min
akar AC. Jadi seperti itu. Maksudnya plus minus itu kayak gitu. Jadi mau penjumlahan, ini penjumlahan, ya, ini penjumlahan pengurangan. Mau penjumlahan pengurangan itu sama. Sama-sama dikalikan pelangi kalau bentuknya kayak gini. Begitu juga yang G. Yang G ini mau penjumlahan, mau pengurangan itu sama. Ya, ini plus minus harusnya. Hasilnya segini, begitu juga yang H. Langsung kita ke contoh soal saja biar jelas. Nah, contoh soalnya yang nomor 1, bentuk akar dari 3 pangkat 2/5. Bentuk akar dari 3 pangkat 2/5. Jawabannya adalah, ingat, nih jawabannya, yang atas itu taruh di dalam, yang bawah itu taruh di luar. Oke. Kemudian yang kedua, bentuk pangkat pecahan. Bentuk pangkat pecahan dari akar 10. Jadi ini mengubah dari akar ke pangkat. Ya. Seperti ini, nomor 2, akar 10 sama dengan akar 10 pangkat 1, ya, di dalam itu kan pangkat 1, yang di dalam itu kan 10-nya itu pangkat 1 nih, di luarnya dia ada 2. Jadi 10 kalau kita ubah menjadi pecahan atau perpangkatan jadinya adalah 10 pangkat 1/2. Kemudian yang ketiga, hasil dari akar 12 kali akar 3. Kalau misal itu sama-sama akar di dalamnya dan perkalian, berarti kalikannya itu yang di dalam akarnya. Contoh nih ya, nomor 3 jawabannya adalah akar 12 kali akar 3 sama dengan, tinggal kalian kalikan aja, 12 kali 3 berapa? 36, berarti akar 36 hasilnya adalah 6. Akar 36 itu maksudnya gini, ini kan dia di luarnya ada 2 kan, berarti angka yang sama kalau kita kali dua angka yang sama kalau kita kalikan itu hasilnya 36. Ingat ya, 2 angka yang sama kita kalikan 2 angka ini, angka 1, angka 2. Itu bentuknya angkanya sama. Kalau kita kalikan itu hasilnya 36. Berarti ini angka yang pertama itu 6, angka yang kedua adalah 6. Kita kalikan 6 kali 6 hasilnya 36. Berarti hasilnya 6. Kemudian yang nomor 4 itu pembagian akar ya. Tinggal kalian gini aja. Tinggal gini aja, akar 20 karena kan ini sama-sama di dalam akar ya. 20/5 gitu. Akar 4 sama dengan 2. Gitu ya. Kemudian yang kelima itu 3 akar 5 ditambah akar 5 dikurangin 2 akar 5. Nah, di dalam akar itu kan sama-sama 5. Tapi ini posisinya bukan perkalian maupun pembagian, tapi penjumlahan maupun pengurangan. Kalau syaratnya penjumlahan pengurangan yang di dalam kapan dia bisa dijumlahkan, kapan dia bisa dikurangkan. Ketika di dalam akar, angka di dalam akar itu sama. Angka di dalam akar itu sama. Nah, karena angka di dalam akarnya sama kan ya, nomor 5 itu kan yang di dalam akar itu kan 5 semua. Sama kan? Berarti kita tinggal ini aja, operasikan aja yang ada angka-angka yang ada di luar aja. Nih, ini kan pasti yang di luar itu ada 1 ini, pasti. Berarti 3 ditambah 1 dikurangin 2, baru akar 5-nya cuma 1 aja. Hasilnya adalah 3 tambah 1 dikurangin 2. Hasilnya 2, akar 5. Gitu. Jadi syarat untuk bisa dijumlahkan atau dikurangkan, syaratnya di dalam akar itu harus sama, terus kalian tinggal operasikan penjumlahan dan pengurangan itu angka yang ada di depan akarnya. Oke. Terus selanjutnya adalah ini juga sama ya, ini hasil dari ini di dalam akarnya angka 3, tapi di sini di dalam akarnya angka 12. Nah, kita harus lakukan penyederhanaan ya, supaya di dalam akarnya itu jadi 3. Yang ini, yang akar 12 ini
di dalam akarnya jadi 3. Ya, oke. Kita ubah akar 12 itu menjadi akar 4 kali 3. Ya, 4 kali 3. Kemudian ditambah 3 akar 3 dikurangin 1 akar 3. Ini sesuai dengan soal yang ini. Selanjutnya adalah, nah, akar 4 kalikan 3. Yang di dalam akar itu ada salah satu angka yang bisa diakarkan, ya kan? Yaitu akar 4. Akar 4 dikeluarkan jadi 2, akar 3, sisain kan yang di dalam akar tinggal sisa 3. Kemudian ditambah 3 akar 3 dikurangi 1 akar 3. Oke. Ulangin ya, saya ulangin ya. Kalau 28, akar 28 itu hasilnya adalah akar perkalian berapa? Kan kalau yang perkalian yang angkanya sama kan perkalian yang angkanya sama hasilnya 28 kan nggak ada kan? 5 kali 5 udah 25. 6 kali 6 36. Udah lewat dari 28. Berarti nggak bisa. Berarti kita pilih perkalian dua angka yang salah satunya itu bisa diakarkan. Ya, bisa diakarkan. Seperti perkalian berapa yang hasilnya 28? 4 kali 7. Ya. 4 kali 7. Kalau misalnya 14 kali 2 kan 28 juga kan? Ya kan? Hasilnya kan 28 juga. Tapi 14 kali 2 itu nggak bisa dipakai. Kenapa? Karena salah satu angkanya itu nggak bisa diakarkan. 14 itu, akar 14 nggak bisa diakarkan. Akar 2 nggak bisa diakarkan. Nah, kalau misalnya 4 kali 7 itu bisa. Yang ini yang bisa diakarkan. Berarti akar 4 itu kan 2. Ya kan? 2 kali 2 kan 4. Berarti akar 4 itu 2. Jadi gini teman-teman. Akar 9 itu adalah 3. Karena 3 kali 3. Akar 4 itu 2. Akar 25 itu 5. Ya kan? Karena 5 kali 5. 25. Terus kemudian akar 16 itu 4. Karena 4 kali 4. Gitu. Nah, selanjutnya ini akar 4. Berarti hasilnya 2. Keluarin 2. Sisanya yang di dalam akar itu ada 7. Berarti akar 7. Begitu. Ya. Nah, kita lanjut ke sini nih, yang ini kan jadinya 2 akar 3 ditambah 3 akar 3 min 1 akar 3. Nah, di dalam akar ini kan udah 3 semua kan, berarti kita bisa operasikan penjumlahan maupun pengurangan. Berarti tinggal 2 ditambah 3 dikurangin 1, buka kurung, oke. Terus tutup kurung, terus ada akar 3-nya. Sehingga menghasilkan 4 akar 3. Oke, selanjutnya adalah merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Nah, gimana sih cara merasionalkannya? Gampang. Cara merasionalkan itu gampang banget, teman-teman. Ingat, syarat pertama itu untuk cara merasionalkan itu tinggal gini aja. Untuk yang pertama, yang A ini A per akar B. Cara merasionalkannya adalah A per akar B dikalikan akar B per akar B. Jadi dikalikan sama yang di bawah. Ya. Kemudian A kalikan akar B, A akar B. Akar B kalikan akar B, akar B dikalikan akar B. Sehingga menghasilkan A per B akar B. Karena akar B kalikan akar B adalah B. Ya kan? B. Nah, kemudian kalau misalnya syarat yang kedua, itu si cara merasionalkannya itu adalah kalau yang di bawahnya itu plus, berarti nanti merasionalkannya adalah minus-minus. Kayak gini. Nah, kemudian kalau misalnya yang bawahnya minus, berarti merasionalkannya plus-plus. Gitu aja, gampangnya. Oke. Untuk lebih pahamnya, kita coba ke soal. Ya, contoh soalnya. Nah, contoh soalnya kita bisa lihat di sini. Rasionalkan penyebut pecahan bentuk akar berikut. Yang pertama,
2 per akar 6. 2 per akar 6 dikalikan akar 6 kalikan akar 6. Selanjutnya 2 kalikan akar 6. Sebelum nyampe ke sini, ntar dulu ya sebentar. 2 kalikan akar 6, 2 akar 6. Akar 6 kalikan akar 6, berarti kan 6 kan? Sehingga menghasilkan 2 per 6 akar 6. Nah, 2 per 6 ini kita bisa sederhanakan menjadi 1 per 3 akar 6. Oke, karena akar 6 ini nggak bisa dilakukan perkalian yang salah satu angkanya itu bisa diakarkan, berarti tetap akar 6. Oke, selanjutnya yang kedua, 8 per 3 plus akar 5. 8 per 3 plus akar 5 kalikan dengan yang bawah kan plus ya, berarti rasionalkannya minus. Oke, merasionalkannya minus 3 min akar 5 per 3 min akar 5. Sehingga 8 kalikan 3, boleh ditulis kayak gini, 8 buka kurung 3 per akar 8 buka kurung 3 min akar 5 per, kalau rasionalkan tinggal gini, depan kali depan, yang bawah ya, terus belakang kali belakang. 3 kali 3, 3 kuadrat. Plus akar 5 kalikan min akar 5, min kalikan plus atau plus kalikan min, hasilnya min kan. Akar 5 kalikan akar 5, hasilnya 5. Sehingga 8 buka kurung 3 min akar 5 per 3 pangkat 2 itu adalah 9 dikurangi 5, yaitu 8 buka kurung 3 min akar 5 per 4. Sehingga hasilnya adalah ini bisa dilakukan pencoretan karena 8 itu posisinya perkalian kan. Kalau sama bawah jadi pembagian sehingga menghasilkan 2 buka kurung 3 min akar 5. Oke, operasinya harus hati-hati nih. Nomor 3. 6 per akar 5 min akar 3 dirasionalkannya dengan lawannya yaitu plus akar 5 plus akar 7 per akar 5 plus akar, ini 3 ya, plus akar 3. Selanjutnya adalah, biar enak, nah nomor 3 ini ya, berarti 6 buka kurung akar 5 ditambah akar 3 per, kalau yang belakang juga sama, depan kali depan, belakang kali belakang. Akar 5 dikalikan akar 5, 5. Min kalikan plus, min. Akar 3 dikalikan akar 3, 3. Selanjutnya 6 buka kurung akar 5 plus akar 3 dibagi 2. Ini bisa dicoret, dapatlah 3. Buka kurung akar 5 plus akar 3. Nah, sulitnya untuk yang pengakaran itu adalah kalian harus hati-hati, banyak yang terjebak untuk mencoret, coret atau salah mengkalikan. Jadi untuk akar ini sejujurnya itu mudah banget. Mau pangkat, mau akar itu mudah banget. Tapi kalau nggak hati-hati bakalan kepleset. Seperti itu. Itulah materi tentang akar dan pangkat dan akar. Oke, untuk yang logaritma ada di video berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.